Untuk Bu Adli Maliaci. Anak saya sensitif sekali dengan suara mesin pemotong rambut. Nah, iya Bu. Ini saya penghindar sensori, tapi sensori pendengaran Bu. Memang, kalau anak hipersensitif terhadap suatu kayak pemotong rumput. Jadi ibu harus beli kayak itu loh Bu, apa sih? Speaker headphone Bu. Atau ibu masukkan sesuatu, kalau ini biasanya anak-anak lebih sulit lagi, headphone untuk mengurangi masukan sensori auditori. Nah, nanti kalau ibu mau melatih supaya dia bisa bisa apa namanya, menyesuaikan diri dengan bunyi itu, ibu bisa gini, dibuka sedikit, ya toh. Satu telinga dibuka di dalam ruangan, gitu. Terus habis itu, yuk coba yuk kalau kita mendekati pintu, pintunya dibuka dikit sambil ininya dibuka, gitu loh. Tapi dia yang suruh melakukan, jangan ibu. Karena anak-anak yang hipersensitif itu cenderung dia tuh traumatik. Jadi lebih bagus itu dia. Kalau ibu melihat dia mau, oh coba pegang, ambil sendiri yuk ininya apa dibuka sedikit headphone-nya. Oh dia sudah oke. Jadi lain kali mamanya ada suara itu ibu pegang pakai headphone-nya itu. Nah, tapi untuk membuat dia menjadi seperti normal itu ya butuh waktu. Jadi dia harus diekspos terhadap itu, tapi dia mungkin sampai keberapa kalinya dia mau membuka headphone-nya. Wah, gitu. Nah, itu tinggal ibu lama-lama dia karena itu di bawah dia bukan ibu yang memaksa, dia tidak akan trauma. Dan dia tahu ibu menghargai dia, kapan mau kamu siap untuk membuka headphone-mu. Kapan kamu siap menghampiri sources suara tersebut. Apa? Sources itu apa? Ya itulah, apa asal suara. Karena kita semakin mendekati asal suara, semakin keras suaranya. Itu, Bu. Untuk Bu Lilianti, apakah ini sudah jam berapa ya? Apakah anak saya termasuk hipersensitif suara? Tiap ada suara buka keran air atau suara apa saja langsung mencari sumber suara. Cepat banget datangnya buat pantau apa yang bunyi gitu. Terus suka melakukan aktivitas berulang-ulang kayak buka tutup keran air. Usia anak 9 tahun. Dia memang sukanya buka tutup keran air. Yang dia lihat pada waktu dia suka suara toh. Enggak, kalau gini Bu. Kalau kita mikir hiper sama hipo itu akan menjadi suatu problem kalau itu membuat proses belajarnya atau aktivitas yang fungsional lainnya jadi terganggu. Kalau mamanya ibu bisa menerangkan, oke, ini bunyinya. Mungkin di sini loh, Bu, di handphone kan sekarang ada. Ini bunyi air. Nah, oke, sudah selesai. Anak ibu kan 9 tahun. Kalau ibu ngerti, mungkin dari bunyi-bunyian itu, jadi diberikan nggak cuma bunyi air, bunyi apapun. Nah, itu cara ibu mungkin memasukkan ilmu apapun yang ibu mau masukkan. Mungkin ibu mengajarkan apa ya? Jadi bagaimana terjadinya proses hujan. Nah, ibu mulai dari bunyi hujan, bunyi hujan kan ada banyak. Oh, ini bunyinya hujan kayak gini. Kamu tahu nggak hujan itu turun dari mana? Dari langit. Bagaimana? Kenapa bisa hujan? Nah, itulah. Dari sana ibu bisa masuk ke proses pembuatan air hujan karena dia tertarik
suara air hujan. Kalau dia suka melakukan berulang-ulang kayak buka tutup keran air, nah ibu bisa beritahukan dia, kita buka keran air kalau mau apa. Ajarkan itu. Kalau tidak dengan kondisi ini, keran air tidak boleh dibuka. Gitu ya Bu ya. Bu Lilianti, Bu Mevil, Shirley. Ya oke, nanti saya oke, sudah nggak ada lagi ya Nabila ya pertanyaan. Oh, Bu Mariam Antoni, apa beda anak yang hipersensitif dengan gangguan obsesif kompulsif? Loh, itu lain lagi, Bu. Kalau gangguan obsesif kompulsif ini adalah dia hanya melakukan hal itu tapi tidak ada hubungannya dengan sensori. Kalau dia tuh seperti anak yang suka menjajar-jajar mobil, anak suka karena dia punya obsesi melihat mobil dijajar-jajar. Ada juga obsesi yang lain. Jadi ini nggak ada hubungannya langsung dengan sensori, tapi dia kesenangannya dia aja melakukan hal itu berulang-ulang. Nah, kalau anak hipersensitif, nah lain. Dia hipersensitif terhadap apa? Sensori apa? Anak saya nggak suka kotor. Nanti di meja ada debu saja dia langsung cuci tangan. Tapi intinya dia cuci kaki dan tangan itu karena memang kena pasir sedikit. Atau dia rasa tangannya kotor. Begitu tangan kena kuah, sayur pas makan aja langsung. Nah ini kalau saya ini bukan obsesif kompulsif, tapi ada alasannya kan Bu. Orang umpamanya yang obsesif kompulsif suka cuci tangan, walaupun dia tangannya nggak kena apa-apa itu dia cuci tangan. Per 10 menit mungkin dia cuci tangan. Nah ini kan semua karena dia sensitif, hipersensitif terhadap taktilnya ini. Karena dia kena kuah juga. Ini biasanya anak seperti ini, dia di zamannya dia harus melakukan mainan Messi Play itu enggak kita berikan. Nah ini karena ini juga memang banyak ini anak-anak yang seperti ini karena kita sekarang tuh punya banyak neni, punya banyak penjaga. Jadi yang penting anak kita enggak boleh kotor. Enggak boleh sampai ada kotor dikit pun. Makan pun enggak boleh kotor. Itu. Jadi kalau saya ngomong anak ibu ini lebih sensitif terhadap indera perabanya. Nah, nanti ibu ini caranya ya, karena ini memang annoying ya, merepotkan. Nah, gimana dikit-dikit dia cuci, gimana dia cuci. Nah, sebenarnya ibu harus ajar dia bermain Messi Play supaya menurunkan sensitivitas taktilnya. Gitu, Bu. Oke. Ibu Lilianti anaknya belum verbal, Bu Mingve. Memang yang mana ya Bu Lilianti? Bu Lilianti. Oh, anaknya belum verbal ya. Pakai gambar aja, Bu. Ya, kalau mau buka keran air harus cuci tangan. Nah, kalau mau waktu keran air dibuka kalau mau cuci tangan. Kalau tidak cuci tangan, tidak buka keran air, Ibu bisa bahasa pakai gambar itu, Bu. Ya pakai gambarnya dia kalau cuci tangan, kerannya dibuka, foto satu jebret, habis itu dia waktu cuci tangan difoto lagi. Jadi ada 2 foto. Nah, satunya lagi, foto ketiga, keran air waktu tutup. Jadi Ibu lihat, kalau berikan dia gambar cuci tangan,
Kalau cuci tangan, kerannya yang mana yang kamu pilih? Keran buka atau keran tutup? Pasti keran buka. Tapi kalau umpamanya kamu mau sedang makan, umpamanya dia waktu sedang makan, apakah keran harus ditutup atau dibuka? Gitu. Ya, Bu carikan ini gambarnya ya, Bu ya. Berjalan mundur. Saya enggak bisa tahu, Bu, kenapa dia anak Ibu sekarang berjalan mundur. Kalau berjalan mundur ini apakah gini? Kadang anak ikut dari video yang mungkin di sana dia suka videonya, terus dia mau ikut-ikutan atau mau apa ini, Bu? Saya nggak bisa jawab kalau ini dia kenapa dia suka berjalan mundur. Tapi apakah sesering itu sampai mengganggu kegiatan sehari-hari, Bu? Untuk itu ya, Bu ya, saya Bu Ike Listiawati itu saya enggak tahu ini gimana jawabnya. Saya halo, Bu Ike bisa bicara atau enggak? Halo Bu Mingfe. Halo. Ya. Saya nggih. Bagaimana, Bu? Ibu katanya anak Ibu beberapa minggu ini kerap kerap berjalan mundur. Saya khawatir kalau dia alergi makanan atau suplemen gitu, Bu Mingfe. Oh, ya bisa. Ibu pun boleh minta. Ibu ikut Bikom atau enggak? Iya, Ipikom di R. Muhammad, Mata Hati. Ibu bisa minta ke terapisnya untuk mengecek semua suplemennya. Oke, ya. Ya. Baik, Bu Mingfe. Sangat mengganggu, Bu Mingfe, karena setiap tidak biasanya begini. Akhir-akhir ini beberapa minggu ya, 2 mingguan, kerap sekali berjalan mundur. Saya pikir dia main-main atau bagaimana. Saya perhatikan betul dari pagi sampai dia tidur malam. Oh, memang ada yang aneh ini perilakunya. Saya pikir gitu, Bu Mika. Coba report ke terapis Bikom di HR untuk mengecek ini. Baik. Ya, oke, makasih. Oke, makasih kembali Bu Mingke. Untuk Bu Meriam Antoni, anak saya kadang ke kamar mandi cuma celupin tangannya terus ditempel ke dinding yang sama. Nah, ini kan cuma dia curious. Ibu kasihlah permainan yang lain yang yang cat yang bisa kita pegang itu loh, yang jadi non toksik, Bu. Ibu mungkin buat dari pewarna buah. Buah ungu itu dari buah naga, buah yang hijau dari pandan, yang kuning dari itu kunir. Nah, itu. Jadi itu kalau itu nggak apa-apa, Bu. Jadi itu Ibu arahkan aja ke yang lebih fungsional, yang kreatif. Jadi dia mau, oke, kamu suka ya nempel-nempel itu. Oke, kamu juga bisa nempelin jarimu ke karton atau kemana dengan lebih bagus ini warna-warni. Itu, Bu. Jadi nggak apa-apa itu, Bu. Oke. Kalau anak saya dari Buria, anak saya suka manja di kursi, terus matiin lampu, suka memukul-mukulkan benda apa saja ke gigi, terus suka mukul-mukul dinding kalau tepuk tangan kuat. Nah, ini Bu, anak Ibu hiposensitif. Secara proprioseptif anak Ibu hiposensitif, tapi kalau anak manjat di kursi terus matiin lampu, kemungkinan dia hipersensitif di visualnya. Karena dia tidak suka terlalu terang gitu toh. Atau ini waktunya memang lampu dimatikan karena mau tidur. Nah, itu sungguh perbedaannya. Kalau anak Ibu tidak suka terlalu terang, nah itu karena kapanpun
siang hari pun mungkin suka korden ditutup, atau kalau suka keluar suka matanya dikecil-kecilkan gitu, Bu. Nah, kalau memang itu konsisten seperti itu visualnya yang kena juga. Tapi kalau suka mukul-mukul sampai gigi nih dengan kuat, nah itu dia memang hipo di ininya area ini TMJ, karena di sini ini ada TMJ ini pusat banyak syaraf ada di sini. Jadi dia kalau mukul gini itu sudah kena semua ini. Gitu loh. Jadi untuk hal ini ibu kan dia hipo toh. Memang kita harus berikan ini Bu, inputan itu. Tetapi kita yang memberikan inputan daripada namanya gini, dia tepuk tangan. Dia sebenarnya kan kepingin di sini-sininya. Jadi ibu daripada diaman seperti ini, mending kita suruh aja loh. Neken-neken Play-Doh dengan sininya kan. Dengan di meja Play-Doh dia menekan. Nah, itu lebih wajar, lebih bisa kita terima. Jadi ibu carilah kegiatan yang dia pengen seperti ini. Ya, dia suka memukul-mukul dinding sama tepuk tangan kuat. Mana sih anaknya? Mukul benda apa saja ke gigi, ya. Mungkin ibu kasih dia pasti seneng. Apapun yang masuknya itu di rahang sini. Nah, untuk gigi, jadi pijatan itu sesuatu yang dia suka. Emang ini yang dia mau, tetapi tidak dengan cara memukul seperti itu yang bisa akan merusak mungkin rahangnya atau apa, dan juga not appropriate. Jadi ibu kalau umpamanya dia habis digituin, dia coba dilihat bisa tenang berapa lama. Nah, waktu tenang itu kasihkan sesuatu yang berguna. Mungkin dia matching, belajar apa gitu. Jadi waktu tenang itu coba dibuat kita berhubungan dengan dia. Mungkin juga jangan belajar terus lah. Mungkin juga kita main-main sama dia gitu loh. Tapi mainnya jadi lebih bagus karena dia tenang dan bisa diberikan masukan gitu. Oke, gitu ya Bu Ria. Nabila, kayaknya udah semua sudah saya jawab. Semoga jawaban saya bisa membantu ibu-ibu untuk menghadapi anak-anak kita. Mungkin saya tutup sampai di sini dulu ya untuk sesi proprioseptif. Nanti saya berikan info-info mengenai aktivitas yang bisa Ibu lakukan di dalam kelas atau di luar. Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat berakhir pekan.